Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan coba merangkum sebuah drama yang berjudul Missing the Other Side yang rilis di tahun 2020. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Di awal kita akan melihat seseorang yang bekerja di bidang investasi sedang serius dalam menjelaskan beberapa visinya agar bisa diterima dengan jelas oleh si calon investor. Setelah dia menjelaskan semuanya, ia lalu mengambil uang yang hendak diinvestasikan tadi. Akan tetapi, sesaat sebelum dirinya meninggalkan tempat, si calon investor ingin memastikan lebih dulu apakah benar dia bekerja di kantor yang tertera di kartu namanya. 딱 1억이요. 나 돈 많아요. 갖고 와. 종합금융증권이죠? 김석훈 팀. Setelah memastikan dan benar bahwa namanya terdaftar sebagai pegawai di kantor tersebut, si investor pun percaya kemudian mengizinkannya pergi. Oh iya, ternyata lelaki ini adalah seorang agen yang bekerja dengan dua orang teman dia lagi untuk mengambil kembali uang yang telah dicuri oleh si investor guna dikembalikan ke para pemiliknya. Nama mereka bertiga adalah Kim Wook, Lee Jong Ah, dan Kim Nam Guk. 받은 금가락지까지 맡겼다니까. 아니 그 이모 쓴 돈이 자그마치 1억. 채소 가게 또 완벽한 사기는 완벽한 코디에서. Saat Kim Wook hendak menaiki lift, si investor tiba-tiba ditelepon oleh orang yang sebenarnya bekerja di kantor investasi itu. Menyadari dirinya telah kena tipu, ia lalu memerintahkan para anggotanya untuk segera menangkap Kim Wook dan mengambil kembali semua uang miliknya. Namun beruntung bagi Kim Wook, karena dia berhasil mengelabui mereka dengan cara bersembunyi di dalam toilet wanita ya guys ya. Walaupun ia berhasil lolos dari kejaran anggota si investor tadi, Kim Wook masih saja meluapkan kemarahan kepada kedua orang rekannya tersebut karena menurut dia, dirinya nyaris mendapat sebuah masalah besar akibat kelalaian mereka. Sehabis memarahi dua rekannya, ia lalu bergegas menuju ke pasar guna mengembalikan semua uang yang telah ia ambil tadi dari si investor ke orang-orang yang memiliki hak untuk itu. 장담부 총각하고 같이 먹어. 아유 됐어요 저는. 누나. 그럼 보자. 그 생선집 이모랑 저기 떡볶이집. Di sisi lain, sedang terjadi keributan di tengah-tengah pemukiman warga akibat ditemukannya seorang mayat wanita. Di situ para petugas yang bersangkutan terus bekerja demi menemukan beberapa petunjuk mengenai mayat yang ditemukan itu. Akan tetapi, di sana ada dua orang detektif juga yang sempat berdebat tentang ditemukannya mayat tersebut. Nama kedua detektif itu adalah Shin Jun-ho beserta Baek Il-do. 올해 33. 출판사 직원의 미혼 회식 끝나고 현장에서 뭐 하시는 거냐고. 여자 결국 사망했잖아요. 국가수리 시체 보내고. Saat di jalan menuju pulang, Kim Wook tanpa sengaja mendengar teriakan wanita yang sedang meminta tolong. Ia juga sempat merekam penculikan wanita itu di ponsel miliknya. Namun akibat hal tersebut, ia malah menjadi target pembunuhan selanjutnya oleh geng itu, karena dirinya memiliki sebuah rekaman sebagai bukti penculikan.
Tapi ketika Kim-wook hendak kabur melarikan diri, ia malah bertemu dengan anggota si investor yang terus mencarinya juga. 뭐 왜? 뭐야? 여기서 만나네 여기서. Ketika kedua geng yang berbeda itu ingin membawa Kim-wook, mereka saling berebut hingga akhirnya terjadi keributan di sana. Melihat keributan yang terjadi, ia tentu saja memanfaatkannya dengan langsung berlari meninggalkan lokasi. Setelah berhasil mengalahkan anggota si investor, geng penculik itu kemudian kembali mengejar Kim-wook. Namun akibat terus berlari kencang, ia akhirnya tertabrak oleh mobil detektif Shin yang sedang mengendarai. Merasa bersalah setelah tanpa sengaja menabrak seseorang, detektif Shin lalu bergegas menelpon ambulans. Tiba di RS, Kim-wook langsung diberi pengobatan intensif oleh para dokter yang bertugas, akibat dirinya mengalami masa kritis, bahkan sempat tak bernafas lagi. Tapi beruntung bagi dirinya, karena tak lama kemudian, ia pun terbangun setelah diberi beberapa pengobatan. 250짜리. 물러서. 하나, 둘. Di lain tempat, detektif Baik baru saja tiba di ruangan kantor dan mengoceh sedikit mengenai pekerjaannya yang sama sekali belum menemui titik terang. Tak lama, tiba-tiba datang seorang ibu hendak melaporkan anaknya yang hilang. Setelah dimintai beberapa keterangan penting mengenai itu semua, detektif Baik lalu memerintahkan kepada anggotanya untuk segera mencari anak hilang tersebut. 애 아빠세요? 네, 제가 여태 동네. Malamnya, sehabis menyelesaikan segala administrasi di RS, Kim-wook kemudian berjalan menuju pulang. Di tengah perjalanan, ia menerima panggilan telepon dari salah satu rekannya, yaitu Jong-ah. Akan tetapi, ketika mereka berdua sedang asik bercanda, geng yang sedari tadi mengejarnya, ternyata masih terus mengikuti kemanapun Kim-wook pergi. Akibat suara telepon yang hilang secara tiba-tiba, membuat Jong-ah menjadi panik. 여보세요? Berhasil menculik Kim-wook, geng tadi lalu membawanya menuju ke bukit, guna mengubur langsung secara hidup-hidup. Namun akibat dirinya tak ingin berpasrah diri, ia kemudian mencoba segala cara agar bisa menyelamatkan diri. Di situ Kim-wook akhirnya terjatuh dari ketinggian, akibat dia tak dapat melihat jalan dengan baik. Tapi beruntung baginya, karena ada seseorang yang menemukan dia sekaligus membantu. Besok paginya, ketika baru terbangun, Kim-wook berteriak sangat kencang karena merasa dirinya sedang berada di suatu tempat yang sama sekali tak ia ketahui keberadaannya. Di situ ia terus saja menuduh orang yang telah membantunya sebagai seorang penculik. Namun orang itu hanya memberi jawaban seadanya ketika ditanya dan menyuruh Kim-wook untuk mengenakan pakaian miliknya. Orang tersebut bahkan sempat menyajikan kepada dia beberapa makanan juga. Orang tadi bernama Jang Pan-sok. 오지 마!
Sementara itu, akibat merasa telah terjadi sesuatu ke rekannya, setelah suara telepon semalam yang hilang tiba-tiba, Jong-a lalu mengajak Namgup untuk menemani dia guna mencari dengan cara melacak keberadaan Kim-wook menggunakan GPS. Saat mereka berdua sedang sibuk mencari, di situ Namgup melihat gelang Kim-wook yang khusus dibuatkan oleh Jong-a untuk mereka bertiga sebagai tim, tepat di jalan itu. 영화 삼총사 대사잖아. 야 이거 뭐라고 써있는 거 아, 오빠 갈게. Sehabis makan, Kim-wook lalu memeriksa semua barang miliknya. Di situ ia sempat menuduh Pan-sok mencuri dompetnya. Akibat hal itu, Pan-sok pun marah, kemudian menyuruh dia untuk mencari sendiri dompetnya tersebut di lokasi tempat ia ditemukan semalam. Namun setelah Kim-wook mencari dan berhasil menemukan dompetnya, geng yang mengincar dia tiba-tiba datang, guna memastikan tentang kematian dirinya. Lihat betapa tegang tapi lucunya tingkah Kim-wook saat itu, ditambah ada orang asing juga yang mendatanginya. 죽었으면 시체가 있어야 될 거 아니야. Setelah sukses mengelabui para anggota geng tadi, ia coba berjalan sedikit di daerah situ. Tak lama selanjutnya, ia tanpa sadar tiba di sebuah pedesaan yang sangat indah, dan banyak warga juga di sana. Kim-wook bahkan melihat ternyata terdapat sebuah kafe klasik. Ia pun masuk untuk mampir beristirahat sejenak. Ketika di dalam, ia menyadari bahwa suasana di sana sangat tak biasa. Bahkan barang beserta aksesoris yang ada begitu antik, alias jadul. Oh iya, pemilik kafe tadi bernama Thomas. 그런데 카페가 있어? Akibat tak diberi ponsel, dengan alasan bahwa di sana sama sekali tak ada sinyal untuk itu, Kim-wook pun menjadi sangat curiga mengenai pedesaan ini beserta para warganya. Beberapa saat kemudian, ia melihat dari jendela ada seorang wanita yang sedang berjalan sambil membawa ponsel. Melihat itu, ia lalu bergegas keluar kafe guna menghampiri wanita tadi dengan harapan dirinya bisa dipinjamkan ponsel. 왜 그렇게 쳐다봐요? 못 보던 손님이라서요. Melihat kelakuan liar Kim-wook, Pan-sok mulai merasa terganggu. Ia lalu menyuruh agar segera meninggalkan lokasi dan kembali ke tempat tinggalnya saja. Namun sial, karena Kim-wook ketinggalan bus. Ditambah ternyata jadwal kedatangan bus di daerah situ cuma sekali sehari. Dikarenakan ia tak memiliki tujuan, Kim-wook akhirnya memutuskan kembali ke pedesaan tersebut untuk menginap semalam. 야 무슨 말도 안 돼. 하여가 좀 기다려 주지 그냥. 내가 오늘 하룻밤 좀 묵어야 될 것 같은데. Setelah diizinkan untuk menginap, Thomas lalu mengantar dia menuju ke kamar. Akan tetapi, ketika Kim-wook hendak tidur, ia tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang anak lelaki. Penasaran dengan itu, ia pun coba memeriksanya. Di situ ia benar melihat seorang bocah lelaki yang sedang menangis terseduh-seduh sambil mencari ibunya. Merasa kasihan, Kim-wook kemudian berjanji akan mempertemukan anak tersebut dengan ibunya. 약속. 자, 너 운 좋은. Baru bangun dari tidur, di pagi hari Kim-wook lalu menyusun sebuah rencana untuk bisa melaporkan segala keanehan yang ia lihat dan alami selama berada di desa.
Habis itu, ia bergegas menuju ke terminal agar tak ketinggalan bus lagi. Di dalam bus, ia langsung meminjam ponsel si supir guna menelpon pihak kepolisian. Sementara di sisi lain, detektif Baik begitu antusias setelah mendapat informasi dari Kim Wook tadi mengenai anak hilang yang selama ini ia cari. 저기 마을 이름이 뭐죠? 경찰서죠? 실종 아동 하늘이 봤다는 제보가 들어왔어요. 야, 그런 제보 어디 한두 개냐? Dikarenakan dirinya ingin menepati janji ke anak itu, Kim Wook pun memutuskan untuk kembali lagi ke desa guna membawa anak tersebut keluar dari sana. Namun di tengah perjalanan, ia melihat Pan-sok yang sedang berbicara dengan seseorang. Di sana ia dibikin sangat kebingungan dengan perkataan orang itu yang mengatakan bahwa semua warga di desa ini merupakan arwah, alias orang yang sudah meninggal. 아니 네가 여길 왜 왔어? 나가. 누가 누굴 죽여요? 이 동네 사람 다 죽었잖아. Mendengar semua perkataan aneh dari orang tadi, membuat Kim Wook menjadi sangat kebingungan dan tak percaya. Tapi tak lama kemudian, di waktu yang sama, ia melihat suatu kejadian di luar nalar manusia, yaitu orang yang tadi mengajaknya berbicara, secara tiba-tiba menghilang tanpa jejak, bersamaan dengan seluruh barang yang ia miliki juga. Lihatlah betapa terkejutnya Kim Wook di saat kejadian aneh itu ya guys ya. Sementara di tempat yang berbeda, yaitu di kantor detektif Baik bekerja, ia beserta para anggotanya sedang mengamati kembali rekaman telepon di saat Kim Wook melaporkan tentang anak hilang waktu itu. Ketika mereka berfokus mendengar rekaman, detektif Baik sempat mendengar salah satu laporan yang agak aneh dan belum pernah dia dengar sebelumnya dari keluarga korban, yaitu bekas luka yang terdapat di tubuh si anak. 흉터. 남색 셔츠, 흰색 운동화. 엄마한테 확인했어? 어. Akibat melihat kejadian di luar nalar tadi, Kim Wook mengalami shock berat. Walaupun Pan-sok telah memberi beberapa penjelasan mengenai desa tersebut, yang dimana semua warga di sana merupakan arwah seseorang yang belum ditemukan jasadnya di dunia nyata, tapi tetap saja Kim Wook belum bisa menerima setiap penjelasan itu. Bahkan ia berencana untuk melaporkan semua yang dirinya ketahui mengenai hal tersebut ke polisi. 근데 아까 내가 본 건 뭔데요? 왜 안 와? 어? 아까 하늘이 실종 신고한 지가 언젠데? 씨 봐요. 어? 나도 산전수전 다. Sebelum melapor kembali, Kim Wook menyempatkan diri dulu untuk singgah sebentar di kafe internet, guna mengulik sebanyak-banyaknya informasi mengenai beberapa orang yang dia kenal di desa aneh tersebut. Terkhusus orang yang tiba-tiba menghilang, tepat di hadapannya kala itu. Namun semakin ia mencari, hanya membuat dirinya menjadi sangat kebingungan, serta tak percaya dengan segala pernyataan Pan-sok sebelumnya. 어딨어? Cerita pun berlanjut di kantor tempat detektif Baik bekerja. Di sana ia menyuruh anggotanya agar melihat rekaman CCTV bus yang sempat ditumpangi oleh Kim Wook. Akan tetapi, tak lama kemudian, datang detektif Shin yang hendak membantu dalam penyelidikan itu. Melihat detektif Shin, membuat raut wajah dia seketika berubah, karena dari awal detektif Baik sama sekali tak suka dengan kepribadiannya. 계십니까? 네, 안녕하세요. 개뿔. 누가 부탁했는데? 얘는
Di sisi lain, Kim Wook akhirnya melapor ke kantor polisi terdekat. Namun polisi yang bertugas sama sekali tak percaya dengan segala laporannya tersebut. Beberapa saat kemudian, Detektif Baik dan Shin langsung ke lokasi tempat Kim Wook berada sekarang, setelah mendapat telepon dari polisi yang bertugas di sana. Ketika bertemu, Detektif Baik tanpa basa-basi langsung menanyakan tentang di mana dan bagaimana Kim Wook bisa mengetahui bahwa adanya bekas luka di tubuh anak hilang itu. 그럼 뭐 누구는 나는 뭐 애한테 뭐 나쁜 짓 할 사람. 하늘이 어딨어? 임마 그냥 산속이라고 산속 왜 자꾸 헛소리야? 아니 헛소리면 그냥. Merasa tak ada yang masuk akal dalam laporan Kim Wook tadi, ia pun hanya dibuat emosi karenanya. Demi membuktikan setiap perkataan dia tadi, Kim Wook lalu menunjukkan jalan untuk menuju ke lokasi, tempat di mana desa itu berada. Tapi setibanya di sana, hanya dia sajalah yang bisa melihat desa tersebut. Detektif Baik beserta Shin sama sekali tak bisa melihat itu ya guys ya. Akibatnya, Kim Wook malah dikira sedang mengalami gangguan jiwa. 뭐 저기 숲속? 저기요. 없었어. 아 저 숲이 아니라. Agar dirinya tak disangka gila oleh mereka berdua, Kim Wook memberitahu bahwa ada saksi lain lagi yang telah melihat desa tersebut, yaitu Pansok. Namun ketika Pansok ditanyai tentang kebenaran laporan Kim Wook tadi, ia lalu memanggil Detektif Baik untuk berbicara empat mata. Di situ Pansok kemudian bercerita bahwa beberapa hari yang lalu, kepala Kim Wook sempat terbentur keras ketika terjatuh dari jurang. Dan mungkin saja, dia mengalami sedikit gangguan akibat kejadian itu. 잠만 쳐자더니 깨자마자 헛소리를 하는 거요. 잠깐 나 좀 봐. 벼랑에서 떨어질 때 대겁박을 시게 다친 것 같은데. Malamnya, Kim Wook pulang di base camp tempat perkumpulan tim. Tak lama, datang Jong-a yang begitu khawatir tentang keadaan dia. Ingin waspada dengan geng yang terus mencarinya, ia pun memutuskan untuk menginap di sana saja. Akan tetapi, di saat dirinya hendak tidur, para anggota geng itu tiba-tiba datang dan memaksa masuk dengan cara menghancurkan setiap alat pengaman yang ada. Walau begitu, Kim Wook berhasil selamat setelah bersembunyi di bawah meja. Sehabis kejadian tadi, Kim Wook menghubungi rekannya yaitu Namguk, lalu melaporkan geng tersebut ke pihak kepolisian setempat. Habis itu, Namguk mengajaknya minum bersama di rumah dia. Namun saat mereka sedang di perjalanan dan nyaris tiba, untungnya Kim Wook sempat melihat para anggota geng itu yang ternyata telah menunggu di depan rumah Namguk. Menyadari hal tersebut, ia pun membatalkan rencana mereka sebelumnya. 좀 리스펙하긴 했었어. 왜 남국이? 왜? Besoknya, Kim Wook kembali mendatangi desa arwah. Di situ ia langsung ke kafe menemui Thomas, guna meminta penjelasan lebih detail lagi mengenai desa tersebut. Thomas pun menjelaskan beberapa hal. Di antaranya adalah semua warga di sana masih bisa merasakan luka sakit, tapi akan segera sembuh dengan sendirinya. Dan apabila jasad mereka telah ditemukan, secara otomatis arwah mereka juga akan seketika menghilang dari desa. 장 씨가 아무 말도 안 했네. 아무 말도 안 했을 뿐 고통은 똑같이 느낍니다. 뭐 객지에서 죽은 귀신들이 모이는 곳. 나그네들이 묵는 Beberapa hari berikutnya, Kim Wook bekerja sama dengan Pansok demi mengungkap kasus anak hilang yang ia berjanji sebelumnya.
Di saat Pansok sedang berfokus untuk mengikuti si pelaku yang mereka curigai, di sisi lain Kim Wook meminta ke detektif Shin agar menemui dirinya di suatu tempat dengan membawa ibu korban. Ketika anak itu melihat ibunya, ia lalu berlari kencang menghampiri sang ibu. Walaupun ibunya tersebut sama sekali tak bisa melihat wujud anaknya secara langsung. 우리 엄마예요. 하늘에 있는 아기 강아지. Setelah Pansok melaporkan si pelaku dan jasad anak tadi berhasil ditemukan, di waktu yang sama anak itu tiba-tiba menghilang otomatis dari desa. Kim Wook yang menyaksikan kejadian itu seketika meneteskan air mata akibat tak sanggup lagi menahan haru. Lihatlah betapa sedihnya sang ibu ketika diberi kabar oleh detektif Shin bahwa anaknya telah berhasil ditemukan, tapi dalam keadaan tak bernyawa lagi. 너 나한테 죽어. 하늘이 Beberapa saat kemudian, tepatnya di malam hari, ada seorang wanita yang baru tiba di desa Arwah. Di situ ia begitu kaget dan panik ketika melihat Thomas datang sembari memperkenalkan diri. Agar wanita tadi bisa merasa sedikit tenang, Thomas lalu menjelaskan beberapa hal penting mengenai desa tersebut. Namun wanita itu sangat tak percaya dengan salah satu pernyataan Thomas yang mengatakan bahwa dirinya telah mati. Wanita tadi bernama Choi Yona. 전 토마스라고 합니다. 무슨 말도 안 되는 Menyadari bahwa wanita yang dia lihat diculik oleh para geng waktu itu adalah Yona. Ditambah lagi Yona ternyata merupakan tunangan detektif Shin. Kim Wook pun coba menghampiri dia guna berbincang-bincang dengan harapan bisa mendapat beberapa informasi penting mengenai geng yang selama ini mengejarnya. Akan tetapi, saat mereka berdua sedang berbicara, Kim Wook begitu sedih ketika mendengar perkataan Yona yang sangat yakin bahwa dirinya belum mati. 거기로 왔을 거 아니에요? 예. 카페 하와이 안에 있는 방이요. 같아요? 나 이렇게 멀쩡한데? Meyakini akan hal tersebut, Yona bahkan berencana untuk melamar pekerjaan di kafe milik Thomas. Ia sengaja ingin bekerja di sana, agar dirinya bisa dengan leluasa mengecek setiap ruang yang ada di kafe itu, terkhusus ruangan tempat di mana pertama kali ia muncul di desa. Itu semua Yona lakukan demi mencari jalan keluar dari desa. Lihatlah betapa yakinnya dia akan hal itu ketika sedang berbicara serius dengan Kim Wook, ya guys ya. 이 동네는 좀 이상해요. 소문내지 마요. 아니, 여기서 나간다는 거요? 아니면 많고 이상한 일들도 많고. Berhasil menemukan sedikit informasi, beberapa hari selanjutnya Kim Wook coba mendatangi kediaman Yona. Namun saat baru tiba di lokasi, ia melihat ternyata telah ada detektif Shin beserta anggotanya di sana yang hendak membuka paksa pintu rumah Yona. Sementara di pihak detektif Shin, ia langsung masuk setelah anggotanya berhasil membuka pintu. Tapi ketika di dalam, si detektif hanya dibuat semakin khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi ke tunangannya tersebut. 됐어요. 잠시만요. 수고하셨습니다. 나도 돼요? 혹시 이러다 이거 문제라... Di sisi yang lain, di hari pertama Yona mulai bekerja di kafe milik Thomas. Sambil bekerja, ia terus saja memperhatikan pintu ruangan di mana pertama kali dirinya muncul. Dan ternyata, semua orang nantinya pasti akan melewati ruangan itu apabila mereka baru tiba di sana. Merasa sangat penasaran,
Yona lalu bertanya sedikit mengenai hal tersebut ke Thomas. Namun Thomas hanya memberi dia sedikit jawaban santai sambil tersenyum. 저 안으로 들어왔잖아요. 저 안으로 사람이 올 땐... Demi menghibur diri, Namguk pun memutuskan untuk berlibur sebentar di kampung halamannya. Akan tetapi, saat sedang asik berjalan-jalan, ia melihat para geng yang selama ini mengejar Kim Wook, kini mengincar dirinya juga. Ia lalu coba melarikan diri dengan menaiki mobil, tapi geng itu masih terus mengejarnya. Lihatlah betapa sengitnya aksi kejar-kejaran antara Namguk dan para anggota geng itu. Mengetahui rekannya sedang dalam masalah, Kim Wook lalu menelpon detektif Shin guna memberi laporan akan hal tersebut. Sementara di lain tempat, saat dirinya yakin bahwa geng yang mengejarnya tadi telah menjauh, Namguk kemudian singgah di tepi jalan untuk menelpon Kim Wook. Akan tetapi, tak lama mereka berbicara, tiba-tiba ada mobil besar yang datang dari arah samping, menabrak mobil milik Namguk, ya guys ya. 오고 있는 건가? 어? 없어. 그 자식도 그냥 간 거 같아. Tak lama di waktu yang sama, tepat setelah kejadian itu, detektif Shin beserta rekannya menemukan mobil yang ditumpangi oleh Namguk. Mobil tersebut dalam keadaan rusak, sehabis tetap bertadi. Ketika detektif Shin mengecek kondisi Namguk yang bersimbah darah, ternyata dia telah mati. Beberapa saat kemudian, Kim Wook dan Jung Ah baru tiba di TKP. Betapa sedihnya mereka berdua ketika mendengar kabar dari detektif Shin yang mengatakan bahwa Namguk telah tewas. 우리가 도착했을 때 이미 Singkat cerita, setelah menunggu selama 15 tahun lamanya, tepat di hari ini detektif Baik akhirnya berhasil menemukan beberapa petunjuk mengenai anak Pansok yang hilang itu. Oh ya, anaknya bernama Jang Hyunji. Ketika mendengar kabar tersebut, beserta diperlihatkannya foto barang milik Hyunji, Pansok pun menjadi sangat sedih, hingga ia menangis terseduh-seduh. 혹시 알아보겠어요? 괜찮아요? Saat detektif Baik sedang menginterogasi pelaku pembunuhan, Pansok berada di sana juga, sembari mendengar setiap pengakuan dari si pelaku. Akan tetapi, ketika ditanyai beberapa pertanyaan tentang itu, si pelaku terus saja berkata bahwa dirinya sama sekali tak tahu apa-apa. Melihat ada yang aneh dari ekspresi wajah si pelaku, Pansok lalu meluapkan segala emosinya di sana, walau itu tentu saja akan mengganggu penyidikan. 우리 현지 어딨어? 우리 현지 어딨냐고! 봤어요? 저는 다 알고 있어. 아버님! Di sisi lain, setelah sukses mendapatkan informasi yang cukup mengenai di mana lokasi jasad Yona dibuang, Kim Wook kemudian mengajak detektif Shin bertemu guna memberitahu kepadanya tentang itu semua. Mengetahui bahwa tunangan dia telah mati dan jasadnya dibuang ke sungai, detektif Shin begitu marah ke orang yang mengantarkan para geng tersebut kala itu. 저 사람 배에 태웠어. 운전은 저 사람인 연아 씨한테는 내가 이야기할게. 어디다 던졌냐고. Dan pada akhirnya, ketua dari geng yang selama ini terus mengejar Kim Wook
Ditambah geng tersebut juga telah banyak melakukan pembunuhan. Kini ia berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun ketika detektif Shin bertanya, mengapa dia melakukan hal keji itu? Si ketua geng hanya memberi jawaban yang begitu santai ya guys ya. Puncaknya di saat ketua geng itu bertanya mengenai Yona, yang membuat emosi detektif Shin tak terkontrol lagi. 그쪽 약혼 열어. Malam hari, Kim Wook mampir sebentar di kafe milik Thomas. Namun kali ini, ialah yang membuatkan segelas minuman untuk Thomas. Sambil menikmati minumannya, Thomas sempat curhat sedikit tentang bagaimana ia bisa tiba di desa arwah. Oh iya, Thomas juga mengatakan bahwa menurutnya masih ada tempat lain lagi yang sama persis dengan desa arwah. 그렇게 이곳에서 카페를 만들고 그건 나도 모르죠. 그냥 Beberapa hari kemudian, Yona meminta tolong untuk terakhir kalinya ke Kim Wook agar membawa detektif Shin ke desa arwah dengan tujuan dirinya ingin bertemu langsung. Di situ Kim Wook menjadi penghubung pembicaraan antara mereka berdua, karena si detektif sama sekali tak bisa melihat wujud Yona secara langsung. Lihatlah betapa sedihnya detektif Shin ketika itu. 날 안 찾으면 계속 여기 있어요? 여기 있어. 그럼 다 되죠. 내가 바라. Demi menepati janji bahwa dirinya akan menemukan Yona dalam keadaan masih hidup ataupun mati, detektif Shin lalu menggerakkan semua kemampuan yang ia miliki. Dan dengan usaha tanpa henti, dibantu oleh rekan beserta para anggota yang bersangkutan, ia pun berhasil menemukan jasad Yona. Di waktu yang sama, arwah Yona pun seketika menghilang dari desa. 잘 가요. Besok paginya, detektif Baik beserta para anggota dia sedang sibuk mencari beberapa jasad korban pembunuhan, di antaranya anak Pansok yaitu Hyunji. Setelah mencari cukup lama, mereka pun berhasil menemukan jasad para korban. Bersamaan dengan itu, sehabis ditemukannya jasad Hyunji, Pansok akhirnya tak dapat melihat desa arwah lagi. Menyadari hal tersebut, membuat dia hanya bisa menangis. 꼴만 봐서는 최소 서너 명이야. 말이 안 보여. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Missing the Other Side. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.